Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Along Sagati. Di sini kita akan sedikit membahas tentang sistem keamanan jaringan. Langsung saja kita masuk ke poin definisi. Sistem keamanan jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah sistem security tools atau kebijakan keamanan yang dirancang untuk memantau, mencegah, dan merespon gangguan jaringan yang tidak sah. Sistem keamanan jaringan juga akan melindungi aset digital termasuk network traffic. Keamanan jaringan tersebut dapat berbentuk software ataupun hardware yang didesain untuk merespon berbagai potensi serangan cyber yang menargetkan jaringan. Lalu poin berikutnya yaitu kontrol keamanan jaringan. Di sini kita memiliki 3 poin untuk mengontrol keamanan jaringan. Yang pertama itu fisik, yang kedua teknis, dan yang ketiga administratif. Dari poin fisik yaitu keamanan jaringan fisik didesain untuk mencegah personel yang tidak berwenang untuk mendapat akses fisik ke jaringan seperti router, lemari kabel, atau yang lainnya. Lalu poin kedua ada teknis. Kontrol keamanan jaringan teknis diperlukan untuk melindungi data yang disimpan jaringan atau data yang transit dilintasi. Lalu poin ketiga administratif. Kontrol keamanan jaringan administratif terdiri dari kebijakan yang mengatur perilaku user. Maksud dari perilaku user yaitu seperti langkah autentikasi, tingkat akses user, serta bagaimana staf IT ketika menerapkan perubahan pada infrastruktur jaringan. Lalu yang berikutnya, jenis serangan keamanan jaringan. Di sini kita memiliki 4 jenis serangan keamanan jaringan. Yang pertama, interupsi adalah pengerusakan informasi yang dikirimkan dalam jaringan sehingga terpotong di tengah jalan dan gagal sampai ke tujuan. Serangan semacam ini menyerang ketersediaan suatu informasi ketika dibutuhkan suatu informasi. Contoh penyerangannya itu adalah DOS, yaitu serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Lalu yang kedua ada interruption atau pengalihan. Adalah seseorang yang tidak memiliki hak akses, bisa berupa user, program, atau komputer. Lalu dia menyusup untuk mengakses sistem yang ada. Ini adalah serangan terhadap data yang sensitif atau confidentiality pada suatu jaringan. Untuk contoh penyerangannya adalah white padding atau penyadapan, yaitu suatu kejahatan yang berupa penyadapan saluran komunikasi, khususnya jalur yang menggunakan kabel. Lalu ada satu lagi, sniffing atau adalah penyadapan terhadap lalu lintas data pada suatu jaringan komputer. Lalu yang ketiga ada modification atau pengubahan. Adalah pihak yang tidak memiliki akses. Tidak hanya bisa menyusup ke sistem, dia juga dapat mengubah suatu informasi atau data di dalam aset. Contohnya adalah contoh penyerangan modification ini adalah mengubah tampilan website atau defacing dengan menempelkan trojan virus pada web atau email, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Bisa disebut man in the middle attack, di mana seseorang itu
menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Lalu ada fabrication atau pemalsuan, adalah seseorang yang tidak memiliki hak akses lalu memasukkan suatu objek palsu ke dalam sistem yang ada. Serangan ini menyerang keaslian atau authentication pada suatu informasi. Contoh penyerangannya yaitu phishing mail, merupakan memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Lalu berikutnya di sini ada cara menjaga sistem keamanan jaringan. Yang pertama, menggunakan password. Penyebab utama terjadinya serangan hacker ke sistem jaringan komputer adalah password atau kata sandi yang digunakan lemah, sehingga mudah dibobol oleh penyerang. Maka dari itu, saat membuat password, gunakanlah karakter yang unik seperti angka dan huruf, serta aktifkan double autentikasi agar mempersulit untuk diretas. Lalu yang kedua, membuat desain sistem yang aman. Agar sistem keamanan jaringan komputer aman, sebaiknya dibuatkan desain sistem yang aman dengan cara membedakan hak akses untuk setiap user sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi agar tidak sembarangan orang bisa mengakses suatu sistem. Lalu yang ketiga, jangan memberikan informasi pribadi. Hal ini tidak boleh dilakukan untuk melindungi sistem keamanan jaringan komputer adalah tidak memberikan informasi pribadi dengan mudah ke website atau aplikasi yang tidak kredibel. Hal ini bertujuan agar seluruh data pribadi itu tidak disalahgunakan untuk melakukan tindak kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan tindak kejahatan lainnya. Lalu yang keempat ada menggunakan software antivirus. Dengan menggunakan software antivirus dari pihak pengembang antivirus tersebut, antivirus sendiri berfungsi untuk menjaga seluruh keamanan sistem jaringan dan komputer Anda dari para peretas yang hendak melakukan perusakan atau mencuri informasi pribadi. Lalu selanjutnya, di sini ada poin untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang pertama itu kunci jalur akses ke jaringan dengan mengkonfigurasikan firewall dengan benar. Hal ini bertujuan untuk membatasi informasi yang masuk ke jaringan. Lalu selanjutnya mencegah orang menggunakan perangkat eksternal yang tidak sah di jaringan. Hal ini dapat menghindari dari ancaman virus maupun pelanggaran data dan membatasi orang-orang mengakses jaringan dari jarak jauh melalui VPN maupun perangkat lunak akses jarak jauh lainnya. Lalu berikutnya penilaian keamanan jaringan. Sebelum melakukan konfigurasi, identifikasi terlebih dahulu yang membentuk jaringan Anda seperti server, router, komputer, firewall, switch, dan lain-lainnya. Penilaian ini harus mencakup non-teknis seperti kesenjangan informasi yang ada di jaringan maupun wawasan teknis seperti pemindaian informasi yang ada di jaringan. Lalu poin berikutnya, dokumentasi kebijakan keamanan jaringan. Perlu membuat kebijakan yang mendokumentasikan persyaratan keamanan jaringan teknis maupun non-teknis. Hal ini termasuk kontrol kualitas yang terkait dengan perangkat keras jaringan, persyaratan yang berkaitan dengan pengguna yang berwenang dan akses jarak jauh. Setelah itu, atur dan konfigurasi perangkat jaringan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan. Jika tidak dilakukan dengan baik, resiko keamanan akan muncul seperti port pada firewall membuka jaringan dunia luas yang dibiarkan terbuka. Tidak hanya itu saja, perangkat jaringan seperti router dan switch juga dapat menjadi resiko keamanan jika tidak dikonfigurasikan dengan benar. Lalu poin terakhir,
yaitu monitoring jaringan. Merupakan solusi yang tepat untuk masalah keamanan jaringan. Dengan langkah terakhir ini, Anda dapat memonitoring jaringan selama 24 jam, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi akan masalah keamanan seperti ancaman peretas dan sejenisnya. Staf maupun vendor IT akan mencari aktivitas mencurigakan, cyber attack, dan kerentanan keamanan di jaringan ketika monitoring keamanan jaringan. Nah, jadi cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.